Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiaji dengan NIM 2212181048. Kali ini saya akan menjelaskan tentang telekomunikasi radio. Pengertian, keuntungan, kerugian telekomunikasi radio. Telekomunikasi radio merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya melalui media udara dengan frekuensi yang sangat tinggi. Keuntungannya bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Sedangkan untuk kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Contohnya adalah cuaca buruk, dalam artian saat ini hujan. Untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Kemudian, band frekuensi radio. Dapat kita lihat beberapa jenis namanya, very low frequency (PLF) sampai dengan extremely high frequency (EHF). Very low frequency bekerja pada frekuensi kurang dari 30 kHz, panjang gelombang yang dapat ditempuh lebih dari 10 km. Tetapi pada extreme high frequency atau EHF, frekuensi yang sekitar 30-300 GHz, panjang gelombangnya hanya dapat 1-10 mm. Dengan demikian, semakin besar frekuensi yang digunakan, maka panjang gelombang akan semakin kecil. Propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, di antaranya adalah padat, cair, dan udara. Propagasi gelombang radio terdapat dua jenis, yaitu gelombang tanah dan ionosfer. Pada gelombang tanah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, kemudian gelombang permukaan tanah. Gambar propagasi. Dapat kita lihat terdapat dua buah sinyal ground wave dan sky wave. Ground wave merambat berdasarkan pengaruh dari permukaan bumi. Sedangkan untuk propagasi ionosfer adalah gelombang yang merambat kemudian mengalami pantulan saat menyentuh ionosfer. Gambar propagasi gelombang tanah. Pada gelombang langsung, gelombang dari antena pemancar ke antena penerima merambat secara langsung tanpa menyentuh permukaan bumi. Sedangkan gelombang pantulan tanah adalah gelombang merambat mengalami pantulan akibat berbenturan dengan permukaan bumi, kemudian diterima oleh antena penerima. Selanjutnya, gelombang permukaan tanah. Gelombang ini merambat mengikuti tekstur permukaan bumi, tetapi ia tidak mengalami pantulan. Propagasi ionosfer. Memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Dapat kita lihat terdapat lapisan D, lapisan E, lapisan F. Untuk lapisan D, ia berkisar sekitar 50-90 km. Kemudian lapisan E 90-145 km dan lapisan F berada sekitar 160-400 km. Propagasi ionosfer lapisan D merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer, menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, melewatkan gelombang frekuensi yang tinggi. Ionisasi maksimal pada siang dan menghilang pada malam hari. Lapisan E memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz. Tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E, suatu sinyal dapat dibiaskan atau dapat diteruskan ke lapisan F. Pada malam hari, sinyal dapat melewati lapisan ini karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Lapisan F dibagi menjadi dua bagian, yaitu F1 dan F2 pada siang hari.
Tetapi pada malam hari, kedua lapisan akan menjadi satu, memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi HF. Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi VHF dan UHF akan dilewatkan. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancar gelombang AM jarak jauh. Gambar propagasi ionosfer dapat kita lihat terdapat gelombang D layer, E layer, F layer dengan radiasi matahari. Kemudian, frekuensi yang dipantulkan oleh ionosfer dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat kita lihat sebuah pemancar memiliki 3 buah frekuensi yang berbeda, yaitu 5 MHz, 20 MHz, dan 100 MHz. Frekuensi 5 Hz akan dipantulkan terlebih dahulu, kemudian frekuensi 20 MHz. Frekuensi 100 MHz atau lebih akan menembus lapisan ionosfer. Dalam propagasi tanah maupun ionosfer terdapat rugi-rugi yang menyebabkan tidak sempurnanya gelombang yang diterima oleh antena penerima. Rugi-rugi tersebut disebabkan oleh adanya fading, sinyal di penerima melemah atau menguat, disebabkan oleh ground wave dan sky wave sampai di antena penerima tetapi berlawanan fase sehingga saling melemahkan. Dua sky wave yang dipantulkan dari daerah ionosfer diterima di antena penerima dengan fase yang tidak sama. Direct wave dan ground wave sampai pada penerima dengan fase berbeda. Interferensi dengan gelombang lain. Kemudian, hilangnya daya saat transmisi. Antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk daerah frekuensi lebih besar dari 30 MHz, antena akan sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah antena omnidireksional dan direksional. Pada antena omnidireksional digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena omnidireksional dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu antena direksional dengan polarisasi vertikal atau horizontal. Antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal. Terdapat 2 macam, yaitu antena koaksial dan antena Brown. Antena vertikal dengan penguatan yang tinggi. Kemudian antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal. Terdapat 2 macam, yaitu antena super transtile dan super gain. Kemudian antena berarah digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pancaran berarah antara lain antena corner reflektor, antena Yagi-Uda, antena parabola, antena helikal. Antena corner reflektor. Reflektor berupa array dari parasitic element pada 2 bidang datar yang berpotongan membentuk sudut di mana radiatornya berada. Kemudian antena Yagi-Uda terdiri dari driven element, reflektor, direktor, dan boom. Banyak digunakan dalam komunikasi VHF. Kemudian antena parabola digunakan untuk daerah frekuensi UHF band atas gelombang mikro. Prinsipnya adalah memusatkan tenaga radiasi dari radiator. Penguatan antena parabola tergantung dari diameter dan frekuensi. Penguatan dari antena parabola dapat menggunakan rumus G sama dengan 10 log dalam kurung 4pi dikali A E per lambda kuadrat, di mana G dengan penguatan terhadap antena isotropis, A luas antena aperture, E efisiensi antena sekitar 55% sampai 65%, dan lambda panjang gelombang.